Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma ma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita telah memasuki bulan Syawal. Tepat 2 pekan setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan yang tujuannya adalah membentuk pribadi takwa. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Talq bin Habib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau mendefinisikan takwa yaitu an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau beramal dengan mentaati Allah atas bimbingan cahaya dari ilmu Allah seraya berharap ganjaran pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan cahaya dari ilmu Allah karena takut akan hukuman azab Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan karakter orang yang bertakwa dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Rangkaian ayat ini menjelaskan 5 karakter orang yang bertakwa. Kita bisa bermuhasabah apakah 5 karakter ini ada dalam diri kita, sekaligus menjadi alat ukur apakah saum kita di bulan Ramadan telah membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran 133 sampai dengan 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji lalu menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Saudara kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Karakter pertama yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135 ini yaitu bahwa orang yang bertakwa salah satu karakternya adalah gemar bersedekah atau berinfak. Karakter ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bulan Ramadan yang memiliki nama lain sebagai syahrul shadaqah atau bulan bersedekah telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah SAW juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan menjadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Infak dan sedekah yang telah terlatih di bulan Ramadan tersebut hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, berinfak baik dalam keadaan kaya maupun miskin, berinfak baik di tanggal muda maupun tanggal tua. Berinfak tidak akan mengurangi harta, bahkan sebaliknya akan menambah keberkahan harta seseorang. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Maka mari kita memiliki karakter orang yang bertakwa ini. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Sedekahlah, berinfaklah. Insya Allah kita akan dicukupkan segala kebutuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian karakter yang kedua, yaitu menahan amarah. Karakter orang yang bertakwa yang kedua ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yakni menahan amarah atau mampu mengelola emosi. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dan tidak marah, bahkan sekalipun orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Puasa itu adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berkata untuk mengumpat seseorang. Jika mereka mencela, ada seorang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Marah seringkali membuat orang hilang akal, kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan marah dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita setelah Ramadan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan amarahnya, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar orang yang kuat. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadid alladzi lam yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pertarungan, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kemudian karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah suka memaafkan. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Wal 'afina 'anil nas." Tak hanya mampu menahan amarah, orang yang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain, dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang, ia justru menambah kemuliaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan kemudian karakter yang keempat dari orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran adalah suka berbuat baik, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya
bahwa muhsinin adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan sudah seharusnya karakter itu kita teruskan sepanjang tahun, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Dan kemudian karakter yang kelima, yakni segera mengingat Allah dan bertaubat kepadanya ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maksiat atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka terus mengingat akan Allah lalu segera mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum terjaga. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat, ingat Allah, memohon ampunan kepadanya dan tidak mengulanginya lagi. Demikianlah 5 karakter orang yang bertakwa. Dalam hal ini, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya dengan memenuhi 5 kriteria karakter tadi yang sudah dijelaskan, maka Allah menjanjikan kepada kita banyak keutamaan. Antara lain, yang pertama, Allah akan membimbing kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lalu mengikuti kebenaran tersebut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu sesuatu yang dengannya seseorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana lanjutan ayat tadi yang ini dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Dan kami akan jauhkan diri kalian dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, Allah akan menjamin solusi bagi orang yang bertakwa atas permasalahan kehidupan yang dia hadapi. Hal ini sebagaimana dia firmankan dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian keutamaan bagi orang yang bertakwa yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertakwa ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. HASMI, sebuah gerakan kebangkitan.